Assalamualaikum Sobat Beriman, kembali lagi di channel Monteza YT, tempat kita berbagi kisah-kisah menarik dan penuh hikmah. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seseorang yang suka menggibah tetangganya, hingga suatu hari ia menerima azab yang begitu berat? Ya, mulutnya yang selalu menyebar gosip itu akhirnya hilang begitu saja. Subhanallah, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sebelum kita lanjutkan cerita yang penuh hikmah ini, mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketikkan di kolom komentar, semoga keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua yang bersolawat. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Nonton video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham dengan pesan yang ingin disampaikan. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah kompleks perumahan yang sederhana, di antara deretan rumah-rumah kecil yang hampir serupa, ada satu rumah yang mulai terlihat berbeda. Pak Budi, seorang pria berusia 45 tahun yang dikenal sebagai penjual bakso keliling, kini sedang sibuk merenovasi rumahnya yang dulunya sangat sederhana. Rumah yang dulu hanya terdiri dari 2 kamar tidur kecil, kini perlahan berubah menjadi sebuah bangunan yang besar dan megah. Tembok rumah yang tadinya terlihat pudar dan rapuh, kini sudah dipenuhi dengan cat baru yang cerah. Jendela-jendela rumah yang semula kecil, diganti dengan kaca-kaca besar yang memberi kesan mewah. Tak jauh dari rumah Pak Budi, ada rumah seorang wanita bernama Sumiati, yang sejak dulu selalu mencuri pandang dengan rasa iri kepada keluarga Pak Budi. Pagi itu, seperti biasa, Pak Budi keluar dengan gerobak baksonya, menyapa tetangga yang sedang sibuk di halaman rumah. "Pak Budi, masak rumahnya sudah hampir jadi," sapa Pak Amir, tetangga sebelah rumah, sembari menatap rumah Pak Budi yang sedang direnovasi. "Iya, alhamdulillah, Pak, sedikit demi sedikit, semoga selesai dalam waktu dekat," jawab Pak Budi dengan senyum hangat, meskipun tidak bisa menyembunyikan rasa lelah di wajahnya. Tetapi, di ujung jalan, Sumiati yang sedang duduk di teras rumahnya memandang dengan tajam, suaranya terdengar berbisik pelan, namun penuh kebencian. "Entahlah, bagaimana bisa orang sepertinya bisa memperbaiki rumah sebesar itu?" gumam Sumiati dalam hati, "hanya tukang bakso keliling, kok bisa? Jangan-jangan uangnya hasil judi atau hasil nyuri." Sumiati tak bisa menahan rasa iri yang membakar dalam hatinya. Sejak dulu, ia selalu merasa ada yang aneh dengan kehidupan Pak Budi. Keluarga Pak Budi yang sederhana, tiba-tiba saja bisa merubah keadaan mereka dengan begitu cepat. Beberapa hari berlalu, dan rumah Pak Budi semakin terlihat megah. Suasana di kompleks semakin ramai dengan obrolan tetangga yang penasaran. Mereka pun ikut menatap renovasi rumah Pak Budi. Sebagian ada yang berbisik, sebagian lagi terlihat ragu-ragu. Pada suatu pagi, Sumiati memutuskan untuk mendatangi Pak Budi dengan niat yang kurang baik. Ia berjalan menuju rumah Pak Budi sambil melontarkan pertanyaan yang sudah lama mengganjal di hatinya. "Pak Budi," Sumiati mulai berbicara dengan nada yang sedikit sinis, "saya dengar-dengar, rumah ini renovasinya cukup mahal ya, bisa kasih tahu, dari mana uangnya, kalau boleh tahu?" Pak Budi yang sedang duduk di depan rumah, tampak terkejut mendengar pertanyaan Sumiati. Ia tersenyum lelah, namun masih berusaha menjawab dengan bijak. "Alhamdulillah, Sumiati, semua ini hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun, bukan dari yang aneh-aneh, hanya jualan bakso keliling. Sedikit demi sedikit saya bisa mengumpulkan uang untuk merenovasi rumah. Selain itu, saya juga menabung untuk masa depan anak saya." Sumiati tetap tidak bisa menyembunyikan kebenciannya. "Oh, begitu ya? Saya sih, hanya merasa aneh saja, kok bisa seorang tukang bakso bisa punya rumah segede ini?" sindir Sumiati dengan nada mencurigakan. Pak Budi merasa tidak enak, tetapi ia tetap menjawab dengan tenang. "Rezeki itu memang tak terduga, Sumiati, setiap usaha pasti ada hasilnya, selama kita sabar dan ikhlas, semoga Allah juga memberi kemudahan dan rezeki bagi kita semua." Namun, Sumiati tetap tidak puas. Ia tidak bisa menghapus rasa curiganya terhadap Pak Budi. Ketika Pak Budi kembali melanjutkan pekerjaannya, Sumiati kembali ke rumahnya dengan rasa yang semakin mendalam. Di dalam rumah, ia merenung, ada yang tidak beres dengan Pak Budi. Saya harus cari tahu lebih banyak lagi. Hari demi hari, renovasi rumah Pak Budi pun semakin hampir selesai. Suasana di kompleks perumahan itu mulai berbeda. Beberapa tetangga merasa takjub dengan perubahan rumah Pak Budi. Tetapi ada juga yang merasa terheran-heran, seperti Sumiati, ia semakin terganggu dengan keberhasilan Pak Budi, dan semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, saat Pak Budi sedang duduk di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh hangat,
Anaknya, Rina yang berusia 15 tahun datang menghampiri. "Pak, kenapa sih? Ibu belum pulang?" tanya Rina dengan suara lembut. Pak Budi tersenyum dan mengusap kepala putrinya. "Ibu sedang bekerja di luar negeri. Sayang, kita harus bersabar. Ya, semoga segera pulang dan kita bisa berkumpul lagi." Rina mengangguk. "Iya, Pak. Tapi, kok, sejak ibu kerja di luar negeri, aku sering dengar gosip-gosip dari tetangga. Katanya kita hidup enak karena ibu kerja di luar. Tapi kok ada yang ngomong kalau kita nggak layak tinggal di rumah sekeren ini?" Pak Budi terdiam sejenak. Ia tahu betul bahwa gosip seperti itu sudah mulai beredar. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. "Jangan dipikirkan, Nak. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin, dan selalu bersyukur kepada Allah. Apa yang orang katakan, biarkan saja. Fokus pada kebaikan kita." Rina mengangguk, meski hatinya masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, saat renovasi rumah Pak Budi hampir selesai, Sumiati kembali mendatangi rumah Pak Budi dengan niat buruk. Dia membawa beberapa tetangga lain untuk menyaksikan renovasi rumah tersebut, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mencemarkan nama baik Pak Budi. Namun, saat mereka berada di halaman rumah Pak Budi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pagi itu, cuaca cerah dengan sinar matahari yang hangat, angin sepoi-sepoi menyegarkan suasana di kompleks perumahan yang sederhana. Pak Budi, seperti biasa, sedang membersihkan gerobak baksonya di depan rumah. Gerobak yang sudah banyak mengantarkan berbagai orang menikmati bakso legendarisnya itu tampak bersih dan rapi. Namun, di ujung jalan, Sumiati bersama 5 tetangga lainnya berdiri di depan rumah Pak Budi. Mereka melihat dengan tajam renovasi rumah yang hampir selesai. Rumah yang dulu hanya berupa bangunan sederhana kini tampak megah dan mempesona. Sumiati tak bisa menahan diri, rasa iri dan curiganya semakin membesar. Dengan suara yang cukup keras, agar para ibu-ibu tetangga lainnya mendengar, Sumiati mulai berbicara, "Ibu-ibu, lihatlah rumah Pak Budi yang besar dan megah ini. Apa mungkin ya, hasil jualan bakso keliling bisa membangun rumah seindah ini? Jangan-jangan uangnya hasil judi atau hasil nyuri?" Loh. Para ibu yang berdiri di sekitarnya hanya bisa saling berpandangan. Beberapa tampak geleng-geleng kepala, terkejut mendengar tuduhan itu, namun mereka tidak tahu harus berkata apa. Mendengar ucapan Sumiati yang cukup keras, Pak Budi yang sedang membersihkan gerobak baksonya berhenti sejenak. Ia menatap ke arah mereka dan, dengan langkah tenang, menghampiri kelompok tersebut. "Assalamualaikum, ibu-ibu," sapa Pak Budi dengan ramah. Suara lembutnya menenangkan suasana yang mulai memanas. Sumiati menatap Pak Budi dengan sinis, seakan siap melontarkan pertanyaan lebih lanjut. Pak Budi berdiri dengan tenang di depan mereka dan berkata, "Ibu-ibu, rumah ini saya bangun dari hasil simpanan bertahun-tahun saya jualan bakso keliling. Saya tidak pernah berhenti bekerja, meskipun saya harus berjalan jauh setiap hari. Selain itu, istri saya juga mengirimkan uang dari luar negeri, hasil kerja kerasnya sebagai TKW. Alhamdulillah, kami bisa membangun rumah ini." Namun, Sumiati yang sudah merasa tak percaya langsung menyela dengan nada meremehkan. "Halah, mana mungkin, istri kamu di luar negeri bekerja jadi pembantu. Mana cukup uangnya untuk bantu bangun rumah sebesar ini pasti ada yang nggak beres." Beberapa tetangga yang mendengar ucapan Sumiati hanya bisa terdiam. Mereka merasa ada yang aneh dengan tuduhan tersebut, tetapi mereka juga tidak berani berbicara lebih jauh. Suasana semakin canggung, dan Sumiati semakin bersemangat dengan tuduhannya. Pak Budi yang sudah sabar mendengarkan, tetap dengan sikap yang tenang dan lembut berkata, "Ibu Sumiati, saya paham jika ibu merasa heran, tapi tolong jangan sebar berita yang tidak benar. Saya tidak ingin ada fitnah yang menyebar di lingkungan ini. Cukup sudah. Saya minta ibu berhenti menggibah dan menyebarkan dugaan yang tidak ada buktinya." Sumiati yang tidak senang dengan sikap Pak Budi, kembali melontarkan kata-kata tajam. "Wajar saja saya heran. Pak Budi, kamu ini kan cuma penjual bakso keliling. Kok bisa tiba-tiba punya rumah sebesar ini? Ini tidak masuk akal, pasti ada yang disembunyikan." Pak Budi hanya menghela napas panjang, mencoba untuk tidak terpancing emosi. "Sudahlah, ibu, kalau ibu tidak percaya, itu hak ibu. Tapi saya hanya bisa meminta untuk tidak menambah masalah di sini. Kita hidup di sini untuk saling menghormati dan menjaga kedamaian. Jangan sampai perkataan kita justru merusak hubungan yang sudah lama terjalin." Sumiati masih mendengus dan berusaha mencari celah. Tetapi melihat Pak Budi yang tidak terpancing, akhirnya ia pun memilih untuk diam. Ia berpaling kepada tetangga lainnya dan berkata, "Ya sudah, kalau kamu tidak mau bicara lebih lanjut, tapi tetap saja, saya merasa ada yang tidak beres dengan semuanya." Tetangga yang lain tampak canggung.
beberapa dari mereka berusaha mengalihkan pembicaraan, sementara yang lain hanya mengangguk-anggukkan kepala, meskipun tidak yakin dengan apa yang dikatakan Sumiati. Pak Budi tidak ingin memperpanjang keributan. Ia kembali menuju gerobak baksonya, menyelesaikan pekerjaannya, dan berusaha tidak menggubris lagi tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Sumiati. Namun, di dalam hati Pak Budi, ia merasa sedikit kecewa. Selama ini ia selalu berusaha bekerja dengan keras dan jujur, menghidupi keluarganya dengan cara yang halal. Tetapi, apa yang sudah dia lakukan seakan tidak cukup untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya, terutama Sumiati. Beberapa hari kemudian, Sumiati semakin gencar menyebarkan gosip di kalangan tetangga. Ia pergi dari rumah ke rumah, membicarakan renovasi rumah Pak Budi yang mencurigakan. Sumiati mencoba meyakinkan tetangga-tetangga lain bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara Pak Budi mendapatkan uangnya. Namun, meskipun banyak yang merasa ragu dengan tuduhan Sumiati, tidak sedikit juga yang mulai terpengaruh dengan gosip tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya tentang sumber kekayaan Pak Budi, meskipun tidak ada bukti yang konkret. Pak Budi, di sisi lain, tetap menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran. Ia tidak ingin terlibat dalam perdebatan atau rumor yang berkembang di sekitar rumahnya. Ia terus menjalani pekerjaannya, melayani pelanggannya dengan sepenuh hati, dan berharap bahwa suatu hari nanti, kebenaran akan terbuka dengan sendirinya. Namun, apa yang tidak diketahui Pak Budi adalah bahwa dalam waktu dekat, tindakan Sumiati akan berujung pada sebuah kejadian yang tak terduga. Hari berikutnya, Sumiati semakin bersemangat untuk menyebarkan gosip yang ia ciptakan tentang Pak Budi. Setiap kali ia bertemu dengan tetangga, ia akan menceritakan betapa mencurigakan perubahan besar yang terjadi pada rumah Pak Budi. Dari pagi hingga siang, Sumiati tanpa lelah terus membicarakan hal yang sama. Di satu rumah, di rumah yang lain, gosipnya semakin meluas. Pagi itu, setelah selesai berjualan bakso, Pak Budi sedang mendorong gerobaknya pulang ke rumahnya. Sambil berjalan, ia menatap ke arah rumah-rumah tetangga yang masih terlihat sepi. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara Sumiati yang cukup keras dari arah rumah tetangga sebelah. Dengar ini, suara Sumiati terdengar jelas. Pak Budi yang sedang mendekat langsung mengenali suara itu. Ia melihat Sumiati sedang duduk di depan rumah tetangga bersama beberapa ibu-ibu lainnya, sambil bercerita dengan penuh semangat. Tanpa disangka, Sumiati tiba-tiba menyebutkan nama Pak Budi. Tuh, Pak Budi bisa bangun rumah besar, tapi uangnya nggak jelas dari mana. Loh, jangan-jangan hasil judi, kan cuma tukang bakso keliling. Gimana bisa ya? Ini semua pasti ada yang disembunyikan. Sumiati berbicara dengan suara keras, seolah-olah sengaja ingin Pak Budi mendengarnya. Pak Budi yang mendengar itu langsung berhenti. Ia menundukkan kepala sejenak, mencoba menahan amarahnya yang mulai muncul. Suasana seketika menjadi canggung. Tetangga-tetangga yang mendengar percakapan itu mulai menoleh, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Beberapa dari mereka yang mengenal Pak Budi mulai melirik dengan penuh rasa iba, namun tidak ada yang berani berbicara. Pak Budi kemudian mengangkat wajahnya, menatap Sumiati dengan tenang. Dengan langkah mantap, ia mendekat dan berkata, Bu Sumiati, kok masih saja menggibah kehidupan saya? Saya sudah cukup sabar mendengar perkataan ibu. Tapi ibu harus tahu bahwa semua yang saya peroleh ini hasil kerja keras saya. Sumiati dengan sengaja meningkatkan nada suaranya, wajar dong. Pak, ibu-ibu pasti pada heran, bagaimana bisa Pak Budi yang cuma tukang bakso keliling bisa punya rumah sebesar ini? Semua itu pasti ada yang nggak beres. Suara Sumiati semakin keras, dan suasana semakin panas. Beberapa tetangga mulai berkumpul di sekitar mereka. Ada yang berdiri di jendela, ada yang keluar dari rumah, mencoba mengintip percakapan yang tengah terjadi. Kerumunan mulai terbentuk, dan kegaduhan semakin jelas terdengar. Pak Budi tetap berusaha tenang. Sudah, Bu Sumiati. Kalau ibu merasa heran, itu hak ibu, tapi jangan terus sebarkan tuduhan tanpa bukti. Saya bekerja dengan jujur, saya menabung untuk masa depan, dan istri saya membantu dari luar negeri. Semuanya jelas dan halal. Namun, Sumiati tidak berhenti. Ia semakin berapi-api, berbicara tanpa peduli bahwa banyak orang yang sudah mulai menilai sikapnya. Bapak nggak ngerti, Pak Budi, semua orang tahu, rumah besar kayak gini nggak mungkin dibangun cuma dari jualan bakso. Ayo, siapa yang percaya? Sumiati berkata dengan penuh penekanan, ingin agar semua tetangga mendukungnya. Pak Budi yang mulai merasa tak nyaman, memilih untuk tidak meladeni lagi. Namun, belum sempat ia menjauh, tiba-tiba suasana berubah dengan sangat cepat. Langit yang semula cerah, mendadak berubah gelap. Angin yang tadinya berhembus pelan, mulai bertiup dengan kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan suasana yang awalnya tenang menjadi sangat mencekam. Orang-orang yang berada di sekitar rumah Pak Budi mulai bingung, mereka saling memandang,
merasakan keanehan yang tak terjelaskan. Di saat itu, Sumiati yang terus berbicara tanpa henti, tiba-tiba terdiam. Mulutnya yang sebelumnya terus melontarkan kata-kata tajam, kini seakan terkunci. Tiba-tiba lidahnya tak bisa bergerak, bibirnya mulai terasa kaku, dan seketika mulutnya menutup dengan sendirinya, seperti ada kekuatan yang tak terlihat yang menghalangi kata-kata keluar. Sumiati yang awalnya masih berdiri dengan semangat, kini tampak terkejut dan panik. Ia membuka mulutnya dengan keras, berusaha untuk berbicara, namun tidak ada suara yang keluar. Tangan Sumiati terulur ke arah mulutnya, meraba-raba dengan rasa takut. Ibu-ibu, tolong!" Kata-kata itu hanya bisa terucap tanpa suara. Sumiati mulai merasakan panik yang sangat besar, matanya berkaca-kaca, dan ia berusaha menggapai mulutnya yang terasa kaku. Tiba-tiba air mata mengalir dari matanya. Tolong! Sumiati terisak, namun tetap tidak ada suara yang keluar. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai ketakutan. Beberapa di antaranya bergegas mendekat dan mencoba membantu Sumiati. Namun, mereka hanya bisa menatapnya dengan rasa cemas. Para tetangga yang melihat kejadian ini mulai saling berbicara. Tak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Suasana semakin tegang, dan beberapa orang akhirnya berlari ke rumah Pak Budi untuk meminta bantuan. Pak Budi yang melihat kejadian ini, hanya bisa terdiam. Ia melihat Sumiati yang semakin panik, dan mulutnya yang sudah hilang. Tak ada kata-kata yang bisa keluar dari bibirnya. Pak Budi yang merasa tak tega, menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia hanya bisa mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. "Ya Allah, ini semua ujian, semoga Sumiati diberikan hidayah." Pak Budi berbisik pelan, tak ingin terlihat oleh orang banyak. Sumiati yang kini semakin tak berdaya, dibawa oleh beberapa tetangga ke rumah sakit. Ia masih meraba mulutnya, berusaha untuk mengeluarkan kata-kata, tetapi tetap saja, mulutnya tertutup rapat. Pak Budi, meski merasa kasihan, tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya berdoa agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua yang ada di sekitar mereka. Namun, apa yang terjadi pada Sumiati tidak berhenti di sini. Kejadian yang menakutkan ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar, yang akan membuka tabir kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kisah Sumiati yang akhirnya mendapatkan balasan atas kebiasaannya menggibah dan menyebarkan tuduhan yang tidak benar, mengajarkan kita bahwa setiap perkataan memiliki dampak yang besar. Menggibah atau berbicara buruk tentang orang lain tidak hanya merusak hubungan antar sesama, tetapi juga bisa membawa akibat yang tak terduga. Dalam kehidupan ini, kita harus selalu berhati-hati dengan kata-kata kita, karena perkataan yang menyakiti bisa kembali kepada kita dalam cara yang tak terbayangkan. Selain itu, kesabaran adalah kunci dalam menghadapi tuduhan dan fitnah. Pak Budi, meskipun dihina dan dicurigai, tetap menjaga sikap tenang dan tidak terpancing oleh perkataan Sumiati. Ia memilih untuk menghadapinya dengan sabar dan tidak membalas dengan keburukan, yang pada akhirnya membawa kebaikan bagi dirinya. Kebenaran akan selalu terbuka pada waktunya, meskipun terkadang kita merasa tidak dihargai atau dipahami. Ketika kita berusaha hidup dengan jujur dan halal, Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik, seperti yang terjadi pada Pak Budi, yang meskipun tidak langsung membuktikan dirinya kepada Sumiati, kebenaran tentang usahanya akhirnya terlihat jelas. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah untuk selalu menjaga lisan kita, berbicara dengan niat yang baik, dan berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Jangan mudah menilai atau berbicara tanpa bukti, karena setiap perkataan bisa menjadi doa, dan bisa saja menjadi bumerang yang kembali kepada kita. Akhirnya, marilah kita selalu menjaga hati dan lisan, serta memperbaiki diri agar kehidupan kita dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan dijauhkan dari fitnah yang merusak, serta selalu diberi kesabaran dalam menghadapi segala ujian.